Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah keris setan kober. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa pasukan Pajang dan pasukan Jipang telah bertempur dengan sengitnya, tak terkecuali para senopati beradu ilmu dan ketangkasan dengan lawannya masing-masing. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari simak bersama-sama. Sang Panembahan mengelak dengan bergeser mundur ke belakang. Ketika dilihatnya orang itu tidak mengejarnya, maka ia segera melompat ke depan, menyerang lawannya beruntun tanpa henti. Senopati Pengapit di sayap kiri gelar Garuda Melayang. Penjawi menjadi heran. Ketika di luar perhitungannya ada seseorang yang berani menempatkan dirinya seorang lawan seorang berhadapan dengan Panembahan Sekar Jagad. Siapa sebenarnya orang itu? Kata Penjawi dalam hati. Penjawi mengedarkan pandangannya berkeliling dan ketika melihat ke tempat pasukan induk, ia terkejut melihat pemanahan yang bertempur bersama dua orang prajurit Pajang yang bersenjatakan tombak telah terdesak hebat oleh serangan Patih Metaun. Dengan tergesa-gesa ia manggil Lurah Prayogo yang berada di sebelahnya. "Ki Lurah Prayogo, kau pimpin pasukan kita di sayap kiri ini. Aku akan ke induk pasukan. Kalau ada kesulitan melawan Panembahan Sekar Jagad, lawan dia dengan 15 orang prajurit bersenjata tombak," kata Penjawi. "Wirotoko, kau bantu Ki Lurah Prayogo di sayap kiri ini," kata Penjawi kepada pemimpin laskar Selo. "Baik Ki," teriak Wirotoko. Setelah berkata demikian, Penjawi kemudian melompat dan lari ke tempat pertarungan Mataun melawan Pemanahan. Dan beberapa saat kemudian ia pun telah berada di depan Patih Metaun. "Bagus, kau datang kemari, Penjawi. Kau akan bantu Pemanahan yang hampir mati," kata Patih Metaun setelah melihat Penjawi mendekatinya. Penjawi tidak menjawab, dia bersiap sepenuhnya berhadapan dengan Patih Metaun. "Ayo orang Pajang, keroyok aku." "Penjawi, ternyata kau datang ke sini hanya akan mengantarkan nyawamu," teriak Patih Metaun. "Jangan melawan Ki Patih, menyerahlah," kata Senopati Agung Pemanahan yang di sebelahnya berdiri dua orang prajurit Wiromanggolo Pajang yang bersenjata tombak. "Pemanahan, di mana anakmu Sutowijoyo yang telah membunuh Adipati Jipang? Di mana anak kecil itu? Kau sembunyikan, teriak Patih Metaun. "Menyerahlah Ki Metaun," kata Pemanahan. Patih Jipang Panulan itu tidak menjawab. Ia menggerakkan pedangnya menyerang Penjawi. Tetapi Pemanahan yang telah berdiri bebas tidak membiarkan Penjawi diserang. Ia pun melompat menggerakkan pedangnya ke depan menyerang Patih Metaun. Patih Metaun membacakan gerakannya menyerang Penjawi. Ia memutar tubuhnya ke samping menyambut serangan Pemanahan. Senjatanya digerakkan berusaha membentur pedang Pemanahan. Tetapi pada saat yang bersamaan dari arah yang lain datang serangan pedang pendek dari Penjawi. Pertarungan 1 lawan 2 berlangsung ketat. Mereka saling serang dan saling mengincar kelemahan lawannya. Dengan mengandalkan tenaganya yang kuat, Ki Patih selalu berusaha untuk membenturkan senjatanya dengan senjata lawannya. Di sayap kanan pasukan Pajang, Juru Martani yang sedang bertempur melawan Andrapati juga melihat Patih Metaun bertempur melawan Pemanahan dan Penjawi. Maka ia pun memanggil Lurah Prayudo. "Ki Lurah Prayudo, kau pimpin sayap kanan ini. Kau lawan Andrapati bersama kelompokmu. Aku akan ke pasukan induk. Wironolo, kau bantu Ki Lurah Prayudo di sayap kanan ini. Hati-hati dengan Senopati Jipang, Andrapati.
kata Ki Juru, dan setelah berkata demikian, Juru Martani lalu melompat meninggalkan lawannya, berlari ke tempat pemanahan dan penjawi di induk pasukan. Setelah ditinggalkan oleh lawannya, Andrapati sekarang menghadapi Lurah Prayudha yang bertempur bersama beberapa orang prajurit Pajang. Andrapati menggerakkan pedangnya cepat sekali menyerang Lurah Prayudha yang melawannya secara berkelompok. Sebagai seorang yang memimpin seluruh prajurit Jipang, Andrapati menjadi sangat sedih dan marah ketika mengetahui junjungannya telah gugur di tepi Bengawan Sore. Orang Pajang memang licik. Kenapa bukan Sultan Hadiwijaya sendiri yang turun ke medan menghadapi Kanjeng Adipati Arya Penangsang? Apakah Hadiwijaya merasa gentar, tidak berani maju ke medan perang? Teriaknya keras. Hati-hati Andrapati, jangan terlalu banyak berbicara, nanti dadamu bisa berlubang, kata Lurah Prayudha. Kata Lurah Prayudha, Andrapati semakin marah dan kemarahan Andrapati ditumpahkan pada lawannya, Lurah Prayudha dan para prajurit Pajang yang berada di depannya. Pedang Andrapati berkelebat cepat, tetapi lawannya terlalu banyak sehingga sangat sulit untuk mengalahkan mereka. Seorang prajurit Pajang bersenjatakan sebuah tombak mendesak maju. Ia mencoba membantu Lurah Prayudha. Tombaknya digerakkan cepat sekali menusuk lawannya, tetapi ia terbentur lawan yang tangguh, seorang lawan yang mampu menggerakkan pedangnya seperti baling-baling. Di barisan belakang, belasan prajurit Wirotamtomo yang sedang menjaga bendera Guloklopo melihat 5 orang prajurit Jipang berhasil menerobos para prajurit Pajang yang berada di depan, dan mereka kemudian berlari mendekati ke arah bendera Guloklopo yang sedang berkibar. Belasan prajurit Wirotamtomo yang menjaga bendera segera mencabut pedang pendeknya, bersiap mempertahankan bendera Guloklopo supaya tidak jatuh ke tangan musuh. Ketika jarak ke-5 orang prajurit Jipang sudah dekat, maka 5 orang Wirotamtomo Pajang maju ke depan dan menempatkan diri sebagai lawan mereka. Saat kemudian terjadilah pertarungan 5 orang prajurit Jipang melawan 5 orang Wirotamtomo Pajang yang menjaga bendera Guloklopo. Mereka saling serang secara berkelompok. Di induk pasukan, Patih Mataun sempat melihat pertempuran di sayap kanan Jipang. Ia melihat kakak seperguruannya, Panembahan Sekar Jagad, sedang bertarung sengit melawan seorang tua yang tadi telah dilihatnya memakai sebuah caping, tetapi saat ini capingnya sudah dilepas. Siapakah orang itu? Orang itu ternyata mampu mengimbangi ilmu kanuragan Kakang Panembahan, kata Patih Mataun dalam hati. Di sayap kanan gelar Dirodo Meto, Panembahan Sekar Jagad pun menjadi heran. Sudah berapa saat ia bertarung dan saling menyerang, tetapi ia tak mampu mengalahkan orang itu. Siapakah sebenarnya orang ini? Katanya dalam hati. Panembahan, ini untuk kedua kalinya aku memperingatkan. Silahkan kembali ke Gunung Lawu, biarlah Jipang dan Pajang menyelesaikan persoalannya sendiri. Kita orang tua tidak usah ikut campur urusan mereka, kata lawannya. Aku berhak ikut campur urusan di dalam Kadipaten Jipang. Aku mempunyai hubungan yang erat dengan Jipang. Adik perguruanku Mataun menjadi patih di Jipang, jawab Panembahan Sekar Jagad. Patih Mataun memang terlibat masalah Jipang, tapi kau bukan orang Jipang, kata lawannya. Puluhan orang murid Padepokan Sekar Jagad telah menjadi prajurit Jipang. Aku harus membantunya, kata Panembahan Sekar Jagad. Yang menjadi prajurit Jipang adalah murid-muridmu, bukan kau Panembahan. Di Jipang kau hanyalah seorang tamu, kata lawannya. Panembahan Sekar Jagad tidak menjawab dengan perkataan, tetapi Panembahan itu menjawabnya dengan menyerang lawannya seperti angin ribut. Keluh lawannya terkejut. Dan orang tua itu pun sibuk menangkis beberapa serangan yang beruntun dari Panembahan Sekar Jagad. Siapakah sebenarnya orang ini? Ilmunya tinggi sekali. Aku tak mampu menyentuhnya, desah Panembahan Sekar Jagad.
yang semua serangannya dapat ditangkis oleh lawannya. Panembahan Sekar Jagat kemudian mengeluarkan semua ilmu yang telah mengendap dalam dirinya. Didorongnya ilmu itu sekuat tenaganya untuk mengalahkan lawan yang belum pernah dikenalnya, tetapi telah membuatnya berdebar-debar. Tetapi lawannya, orang yang tadi dilihatnya memakai caping, telah melawan ilmunya dengan sebuah ilmu yang tak kalah kuatnya, sebuah ilmu yang telah berhasil diserap sampai tuntas. Kalau aku bertempur sampai besok pagi pun belum tentu aku bisa mengalahkannya. Tapi aku kelihatannya pernah mengenal ilmu kanuragan yang dipergunakannya, katanya dalam hati. Di tepi barat Bengawan Sore, keseimbangan pertempuran para prajurit Pajang melawan prajurit Jipang perlahan-lahan telah berubah. Laskar Selo bersama prajurit Pajang yang berjumlah lebih banyak telah berhasil untuk menggeser mundur ke arah utara prajurit Jipang. Anggapati memimpin prajurit Jipang bertahan sekuat tenaga dari tekanan para prajurit Pajang. Waktu untuk mempersiapkan dan mengumpulkan pasukan Jipang sangat singkat, sehingga Ki Patih tidak mampu mengumpulkan semua prajurit Jipang yang tersebar di seluruh kadipaten, katanya dalam hati. Para prajurit Jipang yang dipersiapkan secara mendadak tidak berhasil berkumpul seluruhnya, sehingga ratusan prajurit Jipang yang masih berada di tempat yang agak jauh dari dalam kadipaten belum berhasil bergabung dengan para prajurit yang sekarang sedang bertempur di tepi Bengawan Sore. Gelar perang Garuda Nglayang berhasil mendesak mundur gelar Dirodo Meto. Beberapa korban dari Pajang maupun Jipang telah jatuh, tetapi prajurit Pajang bersama Laskar Selo terus bergerak maju menekan prajurit Jipang. Beberapa prajurit Jipang yang mampu bergerak cepat, terutama Soreng bersaudara, dan para prajurit yang berasal dari Padepokan Sekar Jagat, mampu menggerakkan pedangnya terayun cepat ke arah lawannya, sehingga beberapa prajurit Pajang dan Laskar dari Selo telah jatuh tergeletak menjadi korbannya. Di induk pasukan, Patih Kadipaten Jipang Panolan Mataun masih bertempur seru melawan dua orang senopati Pajang, Pemanahan, Penjawi. Beberapa saat kemudian terlihat Juru Martani berlari mendekati lingkaran pertempuran. Orang Pajang memang licik, tidak berani berperang secara jantan beradu dada. Juru Martani, kau datang ke sini hanya untuk mengantar nyawamu, kata Patih Mataun. Kalian bunuh junjunganku dengan cara yang licik. Sekarang kalian tidak berani bertempur satu lawan satu. Kalian cuma berani mengeroyok aku, kata Patih Mataun sambil menunjuk wajah Pemanahan dengan ujung pedangnya. Kita bukan berperang tanding, kita berada di peperangan, Ki Patih, kata Pemanahan. Kalian tiga orang dari Selo, Pemanahan, Penjawi, dan kau Juru Martani yang baru saja datang. Ayo keroyoklah aku, kata Patih Mataun pun sambil menunjuk wajah ketiga orang itu dengan ujung pedangnya. Juru Martani menggerakkan pedang ke arah lawannya dan sekejap kemudian terjadi pertarungan 1 lawan 3. Melihat tiga orang yang berasal dari Selo mengeroyoknya dan di antara para prajurit Pajang terdapat ratusan laskar yang tidak memakai pakaian prajurit, Patih Mataun yang cerdik mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, Ki Patih pun melompat mundur sambil berkata, ternyata yang terjadi senopati Pajang adalah tiga orang yang berasal dari Selo, dan ratusan laskar yang kau bawa ini pasti laskar dari Selo. Aneh, berapa puluh rakyat Selo yang mati kau korbankan untuk kepentinganmu? Manahan, seharusnya yang bertempur di sini adalah Hadiwijoyo dan Patih Monconegoro beserta semua prajurit Pajang sekedar segelar sepapan, bukan laskar dari Selo. Aneh. Penjawi, hadiah apa yang akan kau terima setelah kau berhasil membunuh junjunganku, Adipati Jipang, teriak Patih Mataun. Menyerahlah Ki Patih, jawab Pemanahan tanpa menghiraukan perkataan Patih Mataun. Ia pun menjulurkan pedangnya ke arah dada Patih Mataun. Mataun melompat mundur dan Ki Patih masih terus berbicara. Apakah kalian bertiga sedang mengikuti sayembara yang diadakan oleh
Karepit yang gila itu, kalian bertiga akan mendapat hadiah bumi pati dan alas mentawai. Haha, Pemanahan akan mendapat bumi pati dan Penjawi akan mendapat alas mentawai. Dan apa yang akan kau dapatkan, Juru Martani? Teriak Ki Patih. Di mana Karepit, anak pengging yang tidak berani turun ke medan peperangan? Ternyata kau tega mengorbankan rakyat Selo hanya untuk kepentinganmu sendiri. Pemanahan, rakyat Selo tidak tahu menahu tentang sayembara membunuh Adipati Jipang, lanjut Mataun. Nah, sebagai ganti junjunganku Kanjeng Adipati Arya Penangsang yang telah gugur karena kelicikan kalian, salah satu dari kalian harus mati di tepi gawan ini, kata Ki Patih Mataun. Menyerahlah Ki Patih, kata Pemanahan. Di mana kau sembunyikan Sutawijaya? Di mana anak kecil yang telah kau ajari bertindak pengecut itu? Teriak Patih Mataun. Pemanahan pun tidak menjawab, tetapi ia bersama Penjawi dan Juru Martani kembali melancarkan serangan. Mengeroyok Patih Mataun, tetapi mereka melihat betapa tangguhnya Patih Jipang itu. Belum ada tanda-tanda mereka segera memenangkan pertarungan 1 lawan 3 ini. Pemanahan, di mana kau sembunyikan jenazah Kanjeng Adipati Jipang? Teriak Patih Mataun sambil menyerang ke arah lawannya. Pemanahan tidak menjawab. Ia melihat hari telah semakin sore, tapi matahari di arah barat masih memancarkan sinarnya yang kemerah-merahan. Masih lama, keluh Pemanahan dalam hati. Tapi ia berharap sebelum hari menjadi gelap, semua prajurit Jipang sudah bisa dihancurkan dan prajurit Pajang mendapat kemenangan. Jumlah prajurit Pajang ditambah laskar dari Selo jauh lebih banyak dari jumlah prajurit Jipang, kata Pemanahan dalam hati. Hampir senja, desis Mataun. Sambil bertempur, Patih Mataun pun menjadi cemas. Ia bukan mencemaskan diri sendiri, tetapi ia mencemaskan para prajurit Jipang yang terdesak hebat karena harus melawan prajurit Pajang, ditambah laskar dari Selo yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau aku biarkan seperti ini, bentar lagi semua prajurit Jipang akan tumpes tapis tanpa sisa di tepi gawan ini, katanya dalam hati. Sebentar lagi aku pasti bisa membunuh Pemanahan. Tetapi bagaimana dengan semua prajurit Jipang yang terus terdesak? Berapa ratus prajurit Jipang yang akan gugur kalau perang ini berlangsung sampai matahari terbenam? Kata Ki Patih yang sedang bimbang, dan ia pun segera mempertimbangkan semua tindakannya dan menghitung semua untung ruginya. Di sayap kiri Anjerpati bertahan sekuat tenaga dari tekanan Lurah Prayuda yang dibantu oleh beberapa kawannya, tetapi ia terkejut ketika didengarnya sebuah suitan panjang yang berasal dari arah gurunya, Patih Mataun. Dengan segera Anjerpati bersuit nyaring menjawab suitan dari gurunya. Sesaat kemudian terdengar ia bersuit lagi. Suitan 2 ganda dan di beberapa tempat di pertempuran. Suitannya disaut oleh Soreng bersaudara beserta prajurit yang berasal dari Gunung Lawu dengan suitan yang sama 2 ganda. Setelah suara suitan mereda, tak lama kemudian perlahan-lahan semua prajurit Jipang pun bergerak mundur ke arah utara dalam beberapa kelompok yang teratur. Jangan dikejar, berbahaya, kata Lurah Prayuda berteriak. Di induk pasukan, Patih Mataun melihat ratusan prajurit Jipang mundur bersama-sama ke arah utara. Bagus, kalian mundur dalam beberapa kelompok besar, tidak tercerai-berai, kata Patih Mataun sambil menangkis serangan dari Juru Martani.